Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa agar kita semua tetap ada dalam sukacita, tetap ada dalam damai sejahtera, yang tentunya bukan berasal daripada dunia, tapi berasal daripada surga. Dan selamat datang di The Message episode yang keempat. Terima kasih sudah stay tune bersama dengan saya dalam pembelajaran firman kita setiap minggu. Dan untuk minggu ini, untuk hari ini, sebelum kita belajar, mungkin Tuhan ada ingatin kamu satu atau dua hal, atau mungkin beberapa hal yang kamu alami dalam seminggu ini. Mungkin itu bisa berupa kayak warning, mungkin juga bisa berupa kayak reminder, atau mungkin teguran yang ditaruhkan oleh Roh Kudus dalam hatimu, baik itu dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau ada hal yang kayaknya nih, aku harus beresin dulu nih ini di depan Tuhan. Kemarin aku bikin dosa, aku belum sempat minta ampun. Bukan belum sempat ya, aku belum minta ampun sama Tuhan. Nah, yuk sebelum kita belajar, mari kita sama-sama tundukkan kepala, come in humility. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab firman-Nya berkata, jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia akan mengampuni dan menyucikan dan menguduskan kita. Alright, untuk minggu ini yuk kita buka dari Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Wow, ini kisah yang sangat famous. Sangat dramatik juga, bahkan sampai kayak diangkat juga kayak gitu ke dalam salah satu film Indonesia ya, kalau aku nggak salah. Ini kita tahu ceritanya tentang perempuan yang kedapatan berzina. Dari ayat 1 sampai 11 saya akan coba bacakan ya, versi The Message seperti biasa dengan perikop to throw the stone. Jesus went across to Mount Olives, but he was soon back in the temple again. Swarms of people came to him. He sat down and taught them. Jadi ceritanya Yesus datang gitu kan dari Bukit Zaitun. Dia pergi dari Bukit Zaitun terus balik lagi ke Bait Allah kayak gitu, dan banyak orang udah di sana, mereka menunggu Yesus, dan Yesus duduk kemudian mengajar mereka. Jadi ini adalah apa yang Yesus lakukan ya, duduk mengajar di Bait Allah, dan banyak orang datang di situ. Tapi bukan hanya orang yang datang untuk mendengarkan pengajaran, ada juga di situ ayat ketiga sampai ke 6, the religious scholars and Pharisees let in a woman who had been caught in an act of adultery. Jadi mereka nangkap cewek ketahuan berzina, mereka seret, mereka bawa ke hadapan Yesus. They stood her in plain sight of everyone and said, okay, this is what they say. Teacher, this woman was caught red-handed in the act of adultery. Moses in the law, nah ini mereka bawa-bawa hukum Musa nih. Moses in the law gives orders to stone such persons. What do you say? They were trying to trap him into saying something incriminating so they could bring charges against him. Jadi mereka ini sebenarnya tujuannya bukan menegakkan keadilan ya, atau kayak mentaati hukum Musa, bukan, tapi tujuan mereka adalah untuk menjebak Yesus. Mereka mau dapatkan kesalahan dari apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Jadi mereka bawa ini perempuan kedapatan tangan OTT ya, OTT berzina. Mereka bilang sesuai hukum Musa ini harusnya kita lemparin batu, kita rajam sampai mati. Dan mereka tantang Yesus. Mereka katakan, teachers, what do you say? Okay, so you can imagine the situation at that time. Itu sangat tense banget. Yesus lagi ngajar, tiba-tiba rame-rame kayak gitu. Imagine orang-orang heboh dan orang-orang menantikan apa yang akan keluar dari mulut Yesus. Apakah Yesus akan ngikutin hukum Musa? Karena kalau Yesus bilang enggak, kan berarti berarti Yesus tidak taat dong kepada hukum Musa. Nah, itu jadi alasan mereka buat dapetin kesalahan Yesus. Atau kalau Yesus bilang iya, nah, mereka akan serang lagi nih. Kayaknya nih orang yang sangat kejam gitu kan, tidak punya belas kasihan. Padahal Yesus kalau ngajar selalu berdasarkan dengan belas kasihan. Jadi kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 dan 8. 6 sampai 8. Jesus bent down and wrote with his finger in the dirt. Jadi Yesus berlutut, jongkok ya, dan menulis dengan jarinya di pasir, di tanah. Alright. They kept at him, badgering him, and he straightened up and said, okay, jadi situasinya adalah
Yesus tuh nggak nyahut apa-apa, tapi dia malah jongkok kemudian nulis di tanah. Ini aku ingat kalau waktu kecil aku sangat-sangat mempertanyakan ya kayak gitu. Kok Yesus nanggapinnya seperti itu, dan sebenarnya apa sih yang Yesus tulis di tanah gitu kan? Saya yakin bukan hanya saya saja yang penasaran, mungkin kamu juga penasaran apa sebenarnya yang Yesus tulis di tanah. But anyway, it's not the focus of the message today. Tapi kita lihat orang-orang ini tetap ngerecokin Yesus gitu, dan mereka menanti-nantikan nih Yesus ngomong apa. So he straightened up. Yesus berdiri dan kemudian berkata, okay, this is what Jesus said, you already know about this. The sinless one among you, go first. Throw the stone. Jadi Yesus tuh ngomong yang gak berdosa katanya, atau yang paling gak berdosa, yang paling sedikit dosanya, sinless one, yang paling sedikit dosanya antara kalian, silakan pergi duluan, lempar duluan, kayak gitu. And then Jesus bending down again and he wrote some more in the dirt. Oke, jadi bayangkan ya, pertanyaan Yesus itu, jawaban Yesus itu bukan yes or no, tetapi dia bilang yang paling gak berdosa, yang paling dikit dosanya, silahkan lempar lebih dulu. You know, ini ngajarin kita ya bahwa sometimes there are questions yang itu gak bisa dijawab dengan simply yes or no gitu. Kebanyakan orang terlalu selfish, mereka akan bilang ya, tidak, kayak gitu kan, mengutip lagi firman Tuhan yang katanya hendaklah iamu adalah ya dan tidak adalah tidak, yang kayak gitu kan, dan selebihnya datang daripada iblis, itu ada ayatnya. Tetapi dalam situasi ini kita diperhadapkan bahwa menilai atau menghakimi atau judging dalam artian di sini taking decisions about someone kayak gitu, itu nggak cuma simply yes or no, karena dealing dengan manusia itu kita terlibat dengan berbagai macam hal, aspek, stories yang kita nggak bisa hanya lihat dari satu perspektif saja. Itulah kenapa kalau misalnya kita ada dengar rumor atau whatever it is kayak gitu, one side story yang kayaknya nih ngejelekin orang tertentu, kita nggak bisa langsung bilang yes or no kayak gitu, true or not true, enggak gitu. Tapi every story has two sides, dan kita harus kritis dalam hal itu, nggak cuma langsung terjebak ya atau enggak kayak gitu kan. We deal with humans here, not with benda mati. Lanjut ayat 9 dan 10. Hearing that, they walk away one after another, beginning with the oldest. Jadi yang tua, yang paling tua pergi duluan. Pergi dalam artian ninggalin tempat itu gitu. Jadi kayaknya yang hidup lebih lama dosanya lebih banyak gitu ya. Jadi mereka pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua diikuti paling yang muda. Kemudian the woman was left alone. And Jesus stood up and spoke to her. Yesus berdiri dan bicara kepada perempuan itu, "Woman, where are they? Does no one condemn you?" Di mana mereka, kata Yesus? Apakah ada yang menghukum kamu? Dan perempuan ini menjawab, "No one, Master." Dan ini nih yang paling penting nih, ayat 11 ya. "Neither do I," said Jesus. "Go on your way. From now on, don't sin." Jadi literally dalam bahasa Indonesia Yesus berkata, aku juga tidak gitu, aku juga nggak akan menghukum kamu gitu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau nggak salah itu secara literal terjemahannya di dalam Alkitab yang kita pakai ya, yang dari LAI. Dan di versi The Message ini ya Yesus katakan, go on your way. From now on, don't sin. Jangan berdosa lagi. But there is something interesting about this sentence, guys. Jadi beberapa tahun yang lalu, kurang lebih kayaknya 8 tahun yang lalu itu aku baca NIV ya, sebelum aku kemudian mempelajari The Message. Jadi di terjemahan lain versi NIV di pasal 8 ayat ke-11 ini kalimatnya begini. "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Live your life of sin. Jadi ketika saya membaca ini 8 tahun yang lalu, itu kayak satu pewahyuan ya, bahwa don't sin, kayak
don't sin again, jangan berdosa lagi, jangan berbuat dosa lagi, dengan live your life of sin, tinggalkan hidupmu yang berdosa, itu punya dua makna yang berbeda, teman-teman. Jadi bukan berarti terjemahan yang satu salah atau kurang tepat ya, tetapi yang namanya translation dan interpretasi akan sangat bagus kalau kita bisa belajar dari translation yang berbeda-beda gitu. Tetapi yang terpenting di sini adalah rema yang saya dapatkan. Saya katakan do not sin and live your life of sin, itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau don't sin, kayak jangan berdosa atau jangan berbuat dosa lagi, artinya mulai dari sekarang kamu nggak boleh bikin dosa lagi, oke? So start from now gitu, kedepannya nggak ada dosa lagi, don't do that again, kayak gitu. Tapi kalau live your life of sin, itu berarti tinggalkan kehidupan dosamu. Artinya bukan hanya bicara tentang situasi sekarang, tapi juga bicara tentang apa yang terjadi di masa lalu. Karena kalau jangan berdosa lagi, itu bisa saja masih memiliki interpretasi adalah you carried something kayak gitu, yang dosa itu masih dibawa gitu, cuma nggak ditambah lagi kayak gitu kan. Tetapi live your life of sin, kalimat ini sangat-sangat powerful untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya berdamai dengan situasi kita sekarang dan juga masa depan kita, tetapi dia juga melepaskan kita dari kehidupan masa lalu kita. Kehidupan yang berdosa itu kotor, teman-teman. Jadi ibaratkan dosa itu kubangan, kita ini ada dalam kubangan gitu. Nah, ketika kita ketemu Yesus, Yesus angkat kita kan? Yesus angkat kita dari kubangan kayak gitu. Nah, itu kita nggak cuma dapat kalimat jangan main di kubangan lagi, tetapi tinggalkan kubangan itu gitu. Artinya semua hal yang sudah terjadi dalam diri kita, baik itu segala jenis kotoran, kejijikan, rasa malu, dosa, semua itu kita tinggalkan di belakang. So, ini adalah satu pewahyuan yang sangat saya katakan sangat luar biasa. Dan firman Tuhan dengan jelas sekali menggambarkannya. It's not only about your future, it's not only about your presence, but even with your past. Tuhan berdamai dengan itu. Dan Tuhan katakan, leave that. It doesn't belong to you anymore. Jadi dari firman Tuhan hari ini, dari Yohanes pasal 8 ayat 1-11, kita belajar 3 hal nih. Yang pertama, whatever you do, even you do the good thing, kayak Yesus dia ngajar dan melakukan hal-hal yang baik, akan selalu ada orang-orang yang berusaha mencari kesalahanmu. I learned it hard way gitu, dari personal experience juga. Dan saya mau katakan kepada teman-teman semua, jangan pernah ragu untuk melanjutkan perbuatan baik yang sedang kamu kerjakan. Walaupun ada kritik, walaupun ada serangan, walaupun ada jebakan-jebakan gitu, don't worry, karena Yesus juga mengalami hal yang sama. You have to keep doing that, you have to keep moving. Oke? Kemudian yang kedua, yang kita pelajari adalah tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan ya atau tidak gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan firman Tuhan yang berkata, hendaklah kamu tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Artinya menghadapi dunia yang kejam dan keras ini, kita harus berhikmat, kita harus pintar gitu. Jadi make sure bahwa dalam hidup ini kita nggak hanya menilai segala sesuatu berdasarkan ya atau tidak gitu, benar atau salah, tapi ada banyak elemen-elemen dan variabel-variabel lain yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita amati, analisa, bahkan yang terpenting juga perlu kita uji dengan roh gitu. Karena firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan berpeganglah pada apa yang baik. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari, nah ini tadi yang saya jelaskan, Tuhan berdamai dengan saudara secara utuh, secara penuh gitu. Dan kalau Tuhan sendiri sudah menerima kamu apa adanya, dengan masa lalumu, dengan masa sekarangmu, bahkan masa depanmu yang mungkin nanti di depan kamu bisa jatuh lagi, tapi dia cover kamu, dia bisa jamin itu, maka saudara juga harus berdamai dengan dirimu sendiri. Saya ngalamin bahwa
ada dalam beberapa aspek dalam kehidupan saya yang saya masih belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri gitu ya. Dan kalau saya belum bisa berdamai dengan dengan saya sendiri, baik itu kelemahan saya, dosa saya, maupun luka-luka saya, maka saya nggak akan bisa memenuhi apa yang Tuhan suruh saya untuk lakukan gitu. Atau mungkin I do that gitu, aku lakukan tapi nggak utuh, nggak penuh, nggak maksimal gitu, karena masih ada yang menahan kita. Nah, jadi untuk teman-teman semua, I'm not sure apakah kamu masih mungkin belum berdamai dengan masa lalumu. Saya mau katakan Tuhan mengampunimu dan Tuhan menerimamu. Oke? Atau mungkin kamu sedang khawatir dengan masa sekarang. Di situasi sekarang kamu lagi ngalamin situasi yang benar-benar kayaknya mencekik dan membuat kamu merasa I don't want to live anymore. Saya mau katakan, hari ini Tuhan pegang kamu. Dia tidak tinggalkan kamu. Atau mungkin kamu sedang bergumul dan khawatir sedemikian rupa tentang masa depan, tentang pasangan hidup, tentang pekerjaan, tentang nanti ke depan kamu jadi apa, karirmu bagaimana, and you worried about so many things. Saya mau katakan kepada teman-teman semua, God holds your future. Okay? So saya berdoa agar pembelajaran singkat kita pada hari ini bisa menjadi rema bagi kita, bagi saudara dan saya, dan tentunya berakar dalam hati kita. Dan ketika kita berjalan untuk hari esok, maka kita ngerti nih bahwa okay, every day is a new day, new wine, new grace, new anointing. Dan saya selalu suka katakan ini, never give up because God loves you so much. God bless you.